على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sebenarnya ada ke kiblat kan? Kayak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya ibna Amiril Mu'minin wa ibna Sayyidil Waslimin. Assalamu alayka ya bana Fatimah sayyidatin nisa'il alamin. Assalamu alayka ya sarallahi وابن صالح والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت ببنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا. ما بكت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت عزمتي مصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت عزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله مماهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب
الله أمة أسرجت والجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عزم مساببك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سريك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل عندك وجيها بالحسين آمين يا الله في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالتك وبضراعتي ممن كتلك ونصب لك الحار وبالبراءة ممن أسس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس ذلك وبني عليه بنيانه وجره في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالتكم وموالة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن آواكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم. Ke-10 atau malam terakhirnya seluruh kesatria langit yang ada di Karbala. Malam ini juga adalah malam terakhirnya ayah bertemu dengan anak-anaknya, abang bertemu dengan adik-adiknya, anak-anak bertemu dengan ibunya, istri bertemu dengan para suaminya, ibu-ibu bertemu dengan anak-anak. Sudah 3 hari kabilahnya Sayyidus Syuhada Ali Imam Husain alaihi salam, semenjak di hari ke-7 Muharram mereka tidak meminum air karena mulai hari ke-7 Sungai Efrat diblokade oleh
pasukannya Yazid anak Abdullah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad anak Abdullah. Jadi sudah 3 hari seluruh anggota keluarga, para sahabat dan para pecintanya Imam Husain yang berada di Karbala tidak seteguk air pun meminum, termasuk bayi dan anak-anak kecil. Karena air sungai Efrat yang berada di samping kemah-kemahnya Al-Husain alaihissalam diblokade, dijaga oleh pasukan-pasukan Yazid. Di suhu di mana di siang hari Karbala itu mungkin saat ini saja luar biasa panas. Konon dahulu kala. Sedangkan kita saja sekarang tidak mampu tanpa membawa air minum untuk keluar rumah. Konon mereka yang di tengah tandus yang ada di suatu tempat di Irak, itu namanya di bagian selatan dekat Mashhad, yang itu tempat paling panas di bumi, yang kalau siang itu bisa 70 derajat, yang orang-orang harus pakai selimut. Ini yang namanya Karbala. Lantas apa yang membuat mereka tidak goyah sedikit pun, tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya, tidak mengambil langkah untuk ya sudah kita tinggalkan saja Husain alaihissalam. Dengan kondisi situasi seperti itu, umumnya orang-orang akan berpikir untuk apa ini? Bukankah ini bukan urusan kita? Bukankah ini urusannya Husain? Maka di malam ini Al-Imam Husain Sayyidus Syuhada wa Sabah bin Ali Jannah alaihissalam mengumpulkan seluruh yang hadir di Karbala, baik itu anak, sepupu, keponakan, syiahnya atau pengikut dan pecintanya, para sahabat-sahabat setianya, untuk mengumpulkan mereka, untuk berbicara dari hati ke hati. Ketika Al-Imam Husain alaihissalam menjelaskan kepada semua yang hadir di situ bahwasannya Al-Imam Husain alaihissalam melepaskan baiatnya kepada mereka semua. Artinya tidak ada tanggungan dosa, kesalahan atau apapun ketika mereka meninggalkan Al-Imam Husain, imam. Karena sang imam sudah melepaskan baiat. Apakah orang-orang yang mendengar kalimat itu menjadikan itu senjata pamungkas untuk menjadikan alasan dirinya keluar dari kabilah itu? Ternyata semua hal yang mereka hadapi mulai sampai Karbala di tanggal 2 Muharram sampai ke malam subuh, tidak ada yang mengganggu sedikit pun keteguhan hati mereka, baik itu cuaca, kehausan, lapar, dan semua aspek lainnya menyangkut ketahanan tubuh manusia, itu tidak mengganggu mereka. Jadi jangan salah ketika hari ini ada Karbala yang berada di Jazirah Arab, yang mereka hanya minum dari setetes rumput, mereka bisa bertahan hidup, dan itu minum. Yaitu di Gaza, di Palestina, mereka hanya minum dari setetes-tetes rumput diperas, itu minum. Tapi yang berada di Karbala tidak sama sekali, tidak ada setetes air yang berada di kerongkongan. Lantas seperti apa keteguhan mereka? Sama ketika orang-orang di luar Islam dan di dalam Islam melihat keteguhan, keistimewaan, ya kan?
imannya orang-orang Palestina. Bagaimana mungkin yang dia punya sudah tidak punya lagi, tapi dia tidak pernah berniat menghilangkan jejaknya di tanah di Palestina. Nah, orang-orang mana ini? Model macam apa yang kita yakini? Sehingga ini orang-orang masih berkeyakinan itu tanah milik, masih berkeyakinan tanah itu menjadi miliknya kembali, walaupun ini sudah kehilangan semua. Lantas apa konsepnya? Apa dasarnya? Hal yang sama tapi cara yang berbeda. Dan dasarnya cuma satu. Cinta. Cinta akan apa? Agama ini mengajarkan bagaimana manusia untuk menjaga kehormatan. Allah memerintahkan manusia dengan mengutus para nabinya untuk bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia itu, yang kita sebut dengan apa? Martabat. Maka kecintaan kepada tanah air yang tidak menggoyahkan orang-orang Palestina itu keluar dari tempat, dan kecintaan kepada imamnya yang tidak menggoyahkan para pecinta Imam Muslim untuk keluar dari barisan Imam Muslim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Slogan-slogan yang mengaum sampai 14 abad sampai sekarang itu luar biasa. 61 Hijriah, slogan-slogan itu masih dipakai sama manusia zaman sekarang sampai nanti akhir zaman. Apa itu? Pantang hina, hayhat nanzil. Jika kami harus hidup dengan kehinaan, maka kematian itu lebih baik. Tapi jika harus hina daripada masuk neraka, lebih bagus hina. Islam mengajarkan tentang kemuliaan dan kehormatan harga diri manusia. Makanya Islam hadir di zaman Rasul untuk apa? Untuk mengikis bab-bab penindasan, rasisme, ketidakadilan, perbudakan. Itulah Islam hadir di zaman Rasul. Makanya konsep Islam di zaman Rasul itu adalah revolusioner. Orang tidak suka dengan kalimat revolusi, karena revolusi itu mengubah tatanan yang ada menjadi lebih baik. Dan Imam Hussein alaihissalam adalah tokoh revolusioner selanjutnya setelah Datuk. Alhamdulillah. Dan kemudian akan dilanjutkan estafetnya dengan hujjah terakhir sebagai revolusi terakhir. Datuknya adalah merevolusi semua tatanan kehidupan manusia dengan bab moral dan akhlak yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran. Ya kan? Cucunya, putranya Al-Husain, ya kan, merevolusi struktur risalah datuknya, menstrukturasi kembali risalah datuknya di jalur yang benar, sama-sama revolusioner. Dan yang terakhir, hujahnya Allah, Al-Mahdi Al-Mujaddid alaihissalam, merevolusi semua bagian lapisan hingga menjadi satu utuh. Apa itu?
meridhoi agama Islam. Ada berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Rasul sebelum diperintahkan, sebelum dilantik menjadi nabi, sebelum peristiwa bid'ah terjadi, Rasul itu disenangin sama orang-orang Quraisy kafir. Tapi ketika perintah dakwah turun, dilantik Rasul menjadi nabi, peristiwa bid'ah terjadi, maka harus merevolusi semuanya dan dia dibenci. Makanya orang-orang, tokoh-tokoh revolusi itu dibenci. Tidak ada yang senang. Karena apa? Merusak kesenangan. Bukankah Alimah Musyid merusak kesenangan Yazid? Laknatullah. Merusak kesenangan Umar bin Sa'ad. Merusak kesenangan Syimir Jauzan. Laknatullah. Begitu juga Al-Hujjah nanti. Jadi Imam Khomeini tidak disenangi semua manusia, tapi dicintai banyak orang. Benar ya? Imam Khomeini itu tokoh revolusi yang dibenci. Maka ketika 79 revolusi terjadi, bagaimana musuh-musuhnya agama ini, musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Islam berupaya supaya paham ini tidak mendunia. Tidak mendunia. Kenapa? Gawat kalau mendunia. Kalau Karbala ini mendunia, itu gawat. Zionisme selesai. Tidak ada lagi misi mereka. Maka diciptakanlah urusan-urusan baru yang dengan agama, yaitu fitnah-fitnah. Ya kan? Fitnah-fitnah yang mengatakan bahwasannya yang namanya Ahlul Bait, Syiah, kafir. Padahal zaman sebelumnya sama-sama Syiah lagi, tapi tidak jadi kafir karena benar. Tapi ketika dirubah menjadi benar, jadi kafir. Itulah revolusi. Dan negara ini belum ada revolusi, yang ada reformasi. Hanya merubah bentuk sama seperti jalannya sama, konsepnya sama, tidak ada yang berubah. Kita kembali tadi ke malam 10. Al-Imam Husain alaihissalam mengumpulkan semua, kemudian berstatement tadi seperti itu, melepas baiat, ya kan, mempersilahkan yang mau pergi silakan pergi. Kalau bisa bawa anggota keluarganya beliau. Biarkanlah, tinggalkan aku sendiri-sendiri. Sesungguhnya mereka mengejarku, dan ketika mereka mendapatkan diriku, maka urusan mereka selesai. Kemudian yang pertama bertanya adalah putranya yang diberi nama Ali Akbar, seorang Bani Hashim, ya kan, yang karena paras bentuk tubuh mirip dengan datuknya Rasulullah SAW, maka Ali Imam Husain dan kerabat-kerabat lain ketika merindukan Rasul, maka memanggil Ali Akbar. Cukup melihat dia berjalan dan dari jauh, maka hanya ada dua yang mirip benar dengan Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Ali Akbar, yang kedua adalah Al-Hujjah Ali Muhammad alaihissalam. Ali Akbar berumur 19 tahun dan sudah menikah, baru menikah. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, karena kalimat seperti tadi, dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, apakah kita ini di dalam kebenaran? Kalimat ini, kalau kita belajar teori
logika yang sopan, kalimat ini sakti. Dia bertanya bukan untuk diri, dia bertanya untuk jawabannya supaya orang. Apakah kita di dalam kebenaran? Apakah mungkin ketika orang yang berkumpul di dalam hal seperti itu, urusan seperti itu, bertanya untuk hal yang seperti itu? Itu tidak mungkin. Berarti subjeknya bukan orang ini berdua. Subjeknya siapa? Ya kita-kita ini. Apakah kalian yakin dalam kebenaran? Itu sebenarnya konteksnya, bukan kita. Kalau kalimat Ali Akbar tadi, apakah kita dalam kebenaran? Ya tidak mungkin kan. Pertanyaannya kita yang mendengar, apakah kita di dalam kebenaran? Apa jawaban ayahnya kepada anak? Tentu tidak sedikit pun kita keluar dari kebenaran. Kemudian salah satu sahabatnya Rasulullah SAW dan sahabatnya Ali bin Husain alaihissalam, Muslim bin Jauzi, mengatakan kepada Ali bin Husain, wahai Imam, seandainya aku hari ini atau besok mati dilempari batu, dihujani batu, dan itu terjadi sampai ratusan kali, ribuan kali, maka aku akan mati untuk Imam. Dan kami tidak akan meninggalkan. Kemudian orang yang ziarahnya tadi kita baca, yang tulisannya ada di situ, Qamar Bani Hashim, rembulannya Bani Hashim, gelarnya Babul Hajjah, pintu Hajjah, berkata kepada abangnya yaitu Imam, bagaimana mungkin ya Imam, kan kami bisa hidup sedangkan kau tidak. Mau seperti apa hidup kami ini? Kalimat ini satir kembali. Kenapa? Karena ini tidak untuk mereka. Kenapa? Karena mereka sudah tahu besok bakal apa yang terjadi. Pertanyaan itu kita. Anda mau jadi apa ketika tidak berwilayah? Ketika tidak mempunyai soal itu, nggak ada gunanya. Ya, untuk apa hidup? Nggak ada hujannya Allah. Tempat antum bersandar, tempat antum berwasilah. Mau kemana? Antum mengirim amalan-amalan itu. Ini sakit kalimatnya. Bukankah amalan-amalan para pecinta dan pengikutnya yang rekomendasi para imam baru pada Rasul? Lantas kalau nggak ada imam, siapa? Untuk apa nih berapa? Bukankah di Sahih Bukhari mengatakan orang yang tidak mengenal imam zaman yang matinya mati jahiliyah? Itu Sahih Bukhari. Ketika semua sudah mengutarakan keinginan mereka untuk tinggal tetap kepada Ali Imam Husain alaihissalam dan tidak meninggalkan sedikit pun, tidak gentar sedikit pun, tidak merubah keyakinan mereka sedikit pun akan keberadaan Nabi. Dengan keyakinan penuh mereka mengucapkan janji setia kepada Ali Imam Husain. Maka kata Ali Imam Husain alaihissalam, tidak ada sahabat yang setia selain sahabat-sahabat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seorang bertanya, bukankah sahabat-sahabat Rasulullah istimewa? Hah? Ada nggak yang mau diajak seperti gini? Ada nggak yang mau diajak seperti gini? Belum tentu. Sedangkan diperintahkan Rasul Usamah untuk memimpin perang, baca protes. Ya, konon lagi ketika situasi seperti ini, yang harus meninggalkan semuanya tanpa ada alasan, dan tidak ada alasan untuk tidak ikut, dan tidak ada alasan untuk ikut. Cuma bagi orang-orang awam. Tapi ketika orang-orang yang minas sholihin, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka punya 1000 alasan untuk tidak menolak itu. Kejadiannya seperti sekarang. Anda tanya orang-orang Iran, suruh bikin dia dari Iran. Tidak punya alasan mereka untuk meninggalkan Iran. Sama di Gaza seperti itu. Anda suruh bikin. Tidak punya alasan mereka. Suruh mereka benci sama hamba. Tidak punya alasan mereka mau benci. Tidak punya alasan mereka benci sama hamba. Nah seperti itu. Padahal tidak ada mau bikin dia juga masalah. Tidak bikin juga kan. Tapi ketika orang-orang bertakwa, beriman, orang-orang soleh, itu nggak punya alasan untuk tidak melakukan, masih melakukan. Makanya itulah grade yang tadi, kedudukannya. Sahabat-sahabat yang terbaik. Tidak ada yang sahabat baik dari sahabat. Begitu juga saudara-saudara. Air dan nyawa lebih berharga mana? Air, bukan nyawa. Bagi orang-orang nyawa lebih berharga daripada air. Bagi mereka, untuk seluruh keluarga Al-Husain, nyawa mereka tidak berharga, air lebih berharga. Orang normal, awam mengatakan ketika kita tanya mana pilihan, ini nyawa, ini air, maka orang akan memilih ya pasti nyawa. Maka air dipilih. Tapi ketika di sana, nyawa itu, karena air menjadi mahal. Dan hanya seorang anjing yang punya anjing laknat yang bisa meminum itu. Sementara putra Fatimah yang mempunyai kausar di sana tidak diberi minum. Padahal mereka tahu itu siapa. Padahal mereka tahu bagaimana Rasul menggendong Al-Husain, menyebutkan kepada mereka semua, sesungguhnya Hasan dan Husain ketika mereka berdiri, menduduk, tetap menjadi imam. Itu masih kan. Dan mereka sudah tahu bagaimana ketika Rasul mencium lehernya Al-Husain, ketika orang-orang bertanya, ya Rasul, kenapa engkau menciumi? Sesungguhnya nanti orang-orang itu ingin memotongnya dari depan. Ingin memotongnya dari depan. Tapi karena ciuman mesra datuknya di lehernya, tidak terjadi. Maka mereka potong dari depan. Kecintaan Rasul kepada darah anak bin Husain bin dari Husain dari aku. Dan di malam 10 ini semuanya melakukan amal ibadah, baik membaca Quran, salat, dan amal-amal saleh. Karena di malam 10 ini
terjadi ketika Al-Imam Husain mengutus Abu Fadl Abbas ketika Umar bin Sa'ad di malam ke-9 menyatakan ingin memerangi Al-Imam Husain di malam itu. Tapi Al-Imam Husain mengutus Abu Fadl Abbas untuk meminta mohon satu malam lagi dan berikan kami waktu untuk beramal ibadah di malam. Tapi manusia durjana laknatullah itu mengatakan, untuk apa kalian beramal? Salat yang tidak diterima. Manusia kerai, ya, manusia anak haram dari anak haram ini, ya kan, menghina amal ibadahnya cucunya Rasulullah, yang gelarnya adalah Sayyidu Sababil Ahlil Jannah. Tanpa ada mereka tidak ada jannah. Berani menghina bab amal ibadahnya keluarga Bani Hashim, keluarga Rasul. Akhirnya mereka memberi satu malam itu, maka diberilah di malam ke-10 itu. Di malam ini semuanya masuk ke malam kemah, beramal ibadah, membaca Al-Quran. Ketika Imam Husain keluar mengontrol seluruh kemah-kemah, melihat bagaimana keadaan kemah. Kemudian dari belakang Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihi salam mengikuti, kemudian memanggilnya, wahai abang, sedang apa kau? Aku sudah memperhatikan bagaimana kondisi-kondisi di lingkungan kemah. Adakah mereka ingin membuat siasat tertentu, berbuat curang segala? Kemudian saya menyampaikan, wahai abangku, apakah sahabat-sahabatmu itu benar-benar tulus kepadamu, ingin berjuang bersama? Kalimat ini terdengar oleh para sahabat-sahabat Al-Imam Husain yang berada di dalam kemah. Mendengar ini mereka menangis, merasa apa yang mereka ingin perjuangkan menurut warga Rasul belum cukup. Bukan kecewa, bukan kecewa. Niat kami sangat penuh, sangat penuh untuk mengarungi besok bersama Imam Bukhari. Jangan kau ragukan kebulatan tekad kami. Mendengar kalimat seperti itu, Sayyidah Zainab Al-Kubra alaihi salam mengatakan dengan senang hati menerimanya dan mendoakan mereka. Dan senanglah mereka kembali dengan doa-doa. Tinggallah kembali kakak dan adik. Riwayat ini ada dua jalur riwayat. Ada yang menyatakan kalimat ini diriwayatkan ketika di malam 10 ini, ada yang meriwayatkan ketika Asyura, ketika Al-Imam Husain tinggal sendirian dan berpamitan kepada keluarga. Kalimatnya itu seperti ini, wahai abang, apakah kau ingat dulu ibu kita berpesan kepada ya, aku ingat ketika ibu kita berpesan kepada, dan dia mengatakan, kau akan mengatakan pada suatu saat kepada dia, benar. Ibu kita menyampaikan kepada aku, wahai Zainab, ketika engkau nanti sampai di padang Karbala, maka ketika itu aku sudah tidak ada, wahai Zainab. Maka wakilkanlah aku
maka wakilkanlah aku untuk hadir di sini. Ketika engkau melihat abangku, maka ciumlah leher kanan. Permintaan saya dan saya jika bukan dari manusia, dia membuka kerah bajunya, kemudian adik tercinta mencium leher, kemudian saya dan Zainab menghadap ke arah Madinah dan berkata, wahai ibu, telah selesaikan amanahmu. Ya Zahra, bersedih sebelah. Ya Zahra. Al-Imam Husain menghatamkan Al-Quran sampai subuh tiba. Kemudian semua yang hadir di Karbala bersama Al-Imam Husain melaksanakan sholat subuh bersama. Itulah malam 9, malam 10 di antara sekian panjang cerita. Hanya persingkat. Besok kita akan sampaikan hari puncaknya, di mana tegaknya agama Allah dikarenakan durjananya para manusia-manusia yang mengaku umat Nabi ingin mengubah agamanya. Nah, besok siang hari sudah hadir di sini. Jam-jam 2 kita datang kemari, kita sholat zuhur bersama, lalu kita melaksanakan acara. InsyaAllah semuanya sehat-sehat, dari sini dengan selamat dan sukses. Bila betul-betul hidayah, wabillahi alhamdulillah alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بحب سيد الشباب إلى الجنة عليه السلام، الإمام حسين عليه السلام، على النبي وآله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل